Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YPT TV Bumi Ayu, dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang mencari pohon atau tanaman di alam liar yang bisa dibuat bonsai. Biasanya tanaman tersebut tumbuh liar di kebun-kebun, di pinggir sungai, dan di tempat-tempat lainnya seperti kuburan misalnya. Langsung saja kita review bahan-bahannya. Yang pertama yaitu pohon serut, menjadi idola baru dari para penghobi bonsai. Biasanya tumbuh sebagai pagar atau pembatas kebun. Daunnya kecil-kecil dan kaku, juga terasa kasar di bagian bawahnya, tapi di bagian atasnya halus. Kalau diremas seperti kering, kemersek. Di penampakan batang dari pohon serut yang sudah sangat tua, 50 tahun lebih. Ini tinggal ini saja di tempat saya, satu-satunya yang tidak ditongkel oleh para pembuat bonsai, karena ukurannya yang sudah sangat besar, tidak mungkin ditongkel. Dulu banyak sekali di batas-batas kebun, tapi sudah habis ditongkel karena harganya yang lumayan menggiurkan. Walaupun masih bahan, kalau tongkelan harganya bisa mencapai ratusan ribu. Yang kedua ada pohon waru. Ini yang cukup mengejutkan, ternyata bonsai dari pohon waru pun bisa memenangkan suatu kontes bonsai yang cukup bergengsi. Bentuk daunnya seperti hati, tapi lebih bulat, terus lebar, dan mempunyai gagang yang cukup panjang. Daunnya hijau mengkilap, ada pula yang merah. Ini jenis yang pucuknya hijau. Ternyata apabila ditelateni dan dibuat bonsai, hasilnya sangat memuaskan. Daunnya menjadi sangat kecil-kecil. Tanaman ini biasa tumbuh liar di tepi kebun dan tepian jalan sebagai pagar atau pembatas kebun. Sangat mudah ditemukan. Yang ketiga yaitu ileng-ileng atau pohon mangsian, karena buahnya biasanya kalau sudah matang berwarna hitam dan sering digunakan anak-anak untuk coret-coret, baik di baju maupun di bagian tubuh kalau main perang-perangan. Batangnya yang hitam dan terlihat sangat tua, sangat menarik untuk para pencinta bonsai. Juga tumbuh liar di tepi-tepi jalan dan di tepian kebun atau hutan. Daunnya berupa daun majemuk yang dalam satu tangkainya terdapat puluhan lembar daun berbentuk bulat-bulat dengan ujung yang runcing. Keempat, ada tanaman liar
atau bunga liar yaitu bunga lantana, biasa disebut tembelekan atau telean. Daunnya bulat bergerigi dan mempunyai aroma yang sangat khas dengan bunga bervariasi. Kalau yang ini berwarna kuning dan oranye. Batangnya ditumbuhi oleh duri-duri halus sehingga kita harus sangat berhati-hati dalam membentuk bunga lantana ini menjadi satu bonsai yang menarik. Tumbuh liar di kebun-kebun, hutan maupun di kuburan. Yang kelima ada kelapa. Kita sudah tahu bagaimana tanaman kelapa itu. Dan untuk membuat bonsai dari tanaman kelapa ini tidak diperlukan kawat. Hanya diperlukan ketelatenan dalam mengupas pelepah atau tapas dari daun kelapa ini. Selanjutnya di urutan ke-6 ada bunga asoka. Ini adalah bentuk buahnya seperti kopi. Bunganya bergerombol atau rumpun di ujung tanaman atau di ujung ranting. Mempunyai daun yang bulat dan hijau tua dengan ujung meruncing. Warna bunganya bervariasi, ada yang merah, putih, oranye, dan sedikit krem juga ada dari hasil persilangan. Ini bentuk daunnya. Sangat mudah dikenali dari bentuk bunganya. Banyak tumbuh di pekarangan rumah-rumah untuk hiasan. Yang ini adalah beringin. Banyak tumbuh liar di tepi-tepi sungai maupun di kuburan biasanya, terus di tepi-tepi jalan dan di taman banyak juga. Banyak sekali kontes bonsai yang mengajukan bonsai beringin ini dan menjadi juara. Ciri-cirinya daunnya bulat dengan ujung yang meruncing, warnanya hijau mengkilap. Ini dari jenis Ficus Benyamin. Cara paling mudah memperbanyaknya yaitu dengan cara disetek maupun dicangkok, karena untuk pembibitan dari biji cukup sulit, karena walaupun buahnya banyak, jarang yang tumbuh di sekitar, malah tumbuhnya biasanya di tempat-tempat yang aneh seperti di dinding atau di sela-sela batuan besar. Sangat mudah dibuat bonsai karena bandel, mudah tumbuh, dan banyak menjadi idola para penghobi bonsai. Selanjutnya ada pohon asam Jawa yang juga
menjadi favorit dari para bonsai mania karena struktur dari kulit batangnya yang bagus sekali, berkesan sangat tua. Ini saya perbanyak dengan cara cangkok karena untuk menunggu dari biji sangat lama pertumbuhannya, perlu ketelatenan. Bentuk daunnya seperti daun sengon, masuk dalam tumbuhan berdaun majemuk ya. Jadi dalam satu tangkai terdapat beberapa puluh anak daun. Cara membuat bonsai dengan asam jawa ini susah-susah, gampang-gampang susah lah, harus telaten. Tanahnya harus benar-benar subur dan jangan sampai kekurangan air. Sekarang sudah jarang ada di alam liar karena sering ditongkel, jadi tidak dapat tumbuh lagi. Ditongkel habis sampai ke akar-akarnya. Ternyata belakangan ini jambu biji atau jambu batu ini juga sudah mulai dilirik oleh para penghobi bonsai atau pembuat bonsai, dan hasilnya juga sudah banyak yang menang pada kontes bonsai di kelas buah-buahan tropis. Struktur batang dan kulitnya yang mengelupas sehingga kesannya tua sangat menarik untuk dibonsai. Untuk ciri-ciri dari tanaman jambu biji pasti sebagian besar sudah tahu, jadi tidak perlu saya terangkan secara detail. Jambu biji ini sudah terkenal turun-temurun. Biasanya jambu biji yang digunakan untuk bonsai ini yaitu dari jenis jambu kerikil yang daunnya lebih kecil-kecil dari ini dan biasanya berbentuk agak lancip, serta buahnya yang hanya sebesar biji kelereng. Jenis tanaman bunga ini juga banyak dilirik oleh para penghobi bonsai karena batangnya yang keras dan terkesan sangat tua, juga bandel, mudah tumbuh, gampang di stek maupun dicangkok untuk memperbanyaknya. Perawatannya pun mudah. Bentuk daunnya seperti daun cabai bulat tapi meruncing di bagian ujungnya. Bunganya pun bervariasi warnanya, akan semakin menarik bila dibonsai. Dan pada batang mudanya biasanya ditumbuhi beberapa duri, jadi perlu ekstra hati-hati bila akan
membuatnya sebagai bonsai. Ini banyak duri-durinya. Biasa juga dijadikan sebagai penghias di taman-taman atau di pinggir jalan dan sebagai pembatas kebun. Jadi cukup mudah untuk mendapatkannya. Pemirsa, demikian tadi 10 bahan bonsai yang mudah kita temukan di sekitar kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.